Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, salam patunggilan, salam sehat, salam sejahtera dalam kasih Kristus Yesus. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan oleh karena kasih dan anugerah-Nya, sehingga pada malam hari ini kita bisa membangun ibadah keluarga, sekalipun ibadah keluarga kali ini masih kita lakukan di tempat tinggal kita masing-masing secara online. Marilah kita persiapkan hati kita masing-masing untuk masuk di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, dan di dalam hati kita mengaku demikian. Ibadah keluarga malam ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa, yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera di dalam Kristus Yesus kiranya turun atas kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita awali di dalam kita memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini dengan kita memuji dari Kidung Pasamuan Kristen nomor 29, kita pujikan ayat yang pertama. Aduh Gusti, lamun kula nyipati lintang abyor ing dalu kang sepi, waktu mleget ing kluduk ing angkasa, kula ngungun kunging kamulyanto. Nyawa kula kya sumyasung puja yakti Allah Maha Kuasa. Nyawa kula kya sumyasung puji yakti Allah Maha Kuasa. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji serta syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Oleh karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Sepanjang hari ini, di dalam kami bekerja telah merasakan pertolongan serta penyertaan Tuhan melingkupi kami. Sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaanmu pada malam ini, kami akan membangun ibadah keluarga. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami melalui kehadiran Roh Kudus agar kami bisa melakukan ibadah ini dengan baik dan penuh sukacita. Kami pun juga akan membaca kebenaran firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Kiranya Tuhan memberi kami hikmat dan pengertian agar kami boleh memahami dan mengerti maksud Tuhan di dalam firman-Mu, dan kiranya Tuhan memberi kami kekuatan dan kemampuan agar kami boleh melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang Engkau pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah salib-Mu, agar setiap kata yang boleh terucap dan setiap kalimat yang boleh tersampaikan, semuanya karena hikmat penyertaan Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami telah siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan sekaligus merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita pujikan Kidung Pasamuan Kristen nomor 195, ayatnya yang pertama. Isinyo kabar kabingan pinangsit
dening pangeran Satya srana suka piwulang margining kautaman dimen yang pitados tansah arumanto bangun turut Gusti tresnani sesami isinyo kabar kabingan binansi dening pangeran Satya srana suka piwulang margining kautaman dimen yang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami Firman Tuhan pada malam hari ini kita akan baca di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah bagi kita semua yang membaca, mendengarkan, dan sekaligus berusaha melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop bacaan kita pada malam hari ini, mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kata mengucap syukur dalam bahasa Yunaninya adalah eukaristo, yang artinya penuh sukacita, merasakan kepenuhan terima kasih. Dapat juga diartikan berterima kasih. Jadi sebuah ucapan syukur bukanlah sekedar kata-kata yang diucapkan di dalam mulut, tetapi ucapan yang berasal dari dalam hati, di mana ucapan syukur terucap karena adanya sebuah kesadaran rohani akan kebaikan-kebaikan Allah di dalam hidup kita. Sebuah ucapan syukur berasal dari hati yang tulus dan diucapkan dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ucapan syukur kita harus di dalam segala hal, bukan
hanya dalam sukacita saja. Tetapi walau kita mengalami duka cita, kita tetap mengucap syukur. Dalam duka cita, kita juga tetap mengucap syukur. Perlu kita memahami, ada beberapa hal tentang mengucap syukur. Mengapa kita mengucap syukur? Kapan kita mengucap syukur? Untuk apa kita mengucap syukur? Tujuannya apa kita mengucap syukur? Yang pertama, mengapa kita mengucap syukur? Karena ucapan syukur adalah kehendak Allah. Di dalam 1 Tesalonika ayat yang ke-18 tadi, Allah menghendaki selalu ada ucapan syukur keluar dari hati kita. Mengucap syukur harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak milik Tuhan. Jadi yang pertama, mengapa kita mengucap syukur? Karena mengucapan syukur itu adalah kehendak Allah. Lalu yang kedua, kapan kita mengucap syukur? Mengucap syukur harus dalam segala keadaan. Ucapan syukur harus keluar dari hati kita, baik waktu senang maupun waktu susah. Ucapan syukur bisa keluar secara alami saat kita senang dan menikmati berkat. Tetapi firman Tuhan mengingatkan supaya kita tetap mengucap syukur saat kita tidak bisa bersyukur pada saat kita mengalami kesulitan hidup. Kita mengalami persoalan. Orang yang tahu bersyukur akan selalu menemukan alasan untuk selalu bersyukur. Dan orang yang tidak pernah bersyukur punya banyak alasan untuk dia mengatakan tidak bersyukur kepada Tuhan atas ketidakpuasan yang mereka alami. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk apa kita mengucap syukur? Kita mengucap syukur adalah untuk membuktikan bahwa kita percaya. Kita percaya bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, kebaikan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kehidupan kita seperti yang Ia janjikan. Lalu yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa tujuan orang untuk bersyukur, untuk mengucap syukur? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang tahu menghargai, berterima kasih atas berkat-berkat yang ia terima dari Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu berterima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang sudah dicurahkan, yang sudah diberikan di dalam hidup kita. Bagaimanakah dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih? Sudahkah kita memahami mengapa kita mengucap syukur, untuk apa kita mengucap syukur, kapan kita mengucap syukur, dan apa tujuan kita mengucap syukur? Dan apa yang dapat kita tunjukkan bahwa kita selalu hidup dengan penuh dengan ucapan syukur itu? Pada malam hari ini kita bersyukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebagai contoh yang dapat kita rasakan saat ini, bahwa untuk pembangunan renovasi gedung gereja, bahwa izin mendirikan bangunan yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Malang sudah kita miliki. Artinya bahwa kita juga patut dan perlu bersyukur atas peristiwa ini. Dan saat ini kita sebagai warga jemaat tertantang untuk mewujud nyatakan ucapan syukur kita atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sediakah Bapak Ibu sekalian untuk mengucap syukur atas segala berkat di dalam kehidupan kita? Mengucap syukurlah dalam segala hal,
Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Selamat merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama pujikan Kidung Pasamuan Kristen nomor 87 ayat yang pertama. Kulo sumende mring Gusti. Sumende ing Gusti peparang kang santosa prayogi kulaungseni nyuwun tansah neksa nadyan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperbarui pengakuan iman kita dengan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama, kita akan naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur oleh karena Engkau telah berfirman kepada kami dan mengajarkan agar kami tetap bersyukur dalam kondisi apapun, baik pada saat kami menerima kebahagiaan, maupun pada saat kami menerima sesuatu yang kurang baik. Biarlah sikap bersyukur dalam segala hal ini menjadi gaya hidup kami orang beriman, dan bisa menjadi sebuah budaya sebagai orang Kristen di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Beri kami kemampuan dan kekuatan Tuhan, agar kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada pemimpin bangsa dan negara, mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan yang ada di daerah, sehingga setiap kebijakan yang diambil semuanya bisa mendatangkan kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh rakyat. Kami juga menyerahkan setiap program yang akan dilakukan oleh GKJW Jemaat Duren. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa membersamai, baik itu pendeta jemaat beserta keluarganya, penatua dan diaken beserta keluarganya, badan pembantu majelis jemaat, pengurus KRW, pengurus rayon, panitia renovasi, panitia PHBK,
sehingga saudara-saudara kami boleh menata layani setiap program seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Persembahan yang akan kami aturkan sebagai wujud syukur dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan juga berkenan menerima dan menguduskannya. Pada saat ini juga Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit, baik yang saat ini dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan melawat, memberikan kesembuhan melalui perawatan medis maupun obat yang diminumnya. Kami juga menyerahkan pergumulan warga jemaat, baik pergumulan dalam membangun keluarga, pekerjaan, ekonomi, maupun pergumulan pribadi. Kiranya Tuhan juga memberikan pertolongan, agar pergumulan yang sedang dihadapi warga jemaat dapat terselesaikan dengan baik. Masih banyak Tuhan doa syafaat yang ingin kami sampaikan, namun kami percaya Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati kami masing-masing. Semuanya ini hanya kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini, kita akan bersama-sama kita muliakan nama Tuhan lewat Kidung Pasamuan Kristen nomor 145 ayat yang pertama. Yen munggilan Gusti dinten dalu mana langkung tentrem arahayu kula angan tyo Gusti ratri kelayan bino nyuwun berkat Gusti kula. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak menjanjikan langit senantiasa berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kebahagiaan tanpa derita. Namun Tuhan menjanjikan kekuatan serta kemampuan hari demi hari. Oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.